Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baik, pada video kali ini kita akan belajar mengenai simulasi thermal analysis. Kemudian di sini kita punya study case mengenai thermal analysis, yaitu pada komponen radiator. Nah, seperti yang kita tahu, untuk radiator sendiri adalah fungsinya sebagai pendingin mesin ya. Artinya untuk menjaga temperatur mesin itu tetap stabil sehingga kinerja mesin tetap optimal. Nah, lebih spesifiknya untuk radiator sendiri sebenarnya fungsinya adalah untuk menurunkan temperatur dari cairan pendingin pada mesin ya. Jadi cairan dari saluran-saluran pendingin yang terpasang pada sekitar mesin itu digunakan untuk menyerap panas yang diakibatkan oleh mesin, kemudian cairan tersebut akan dialirkan masuk ke dalam radiator. Kemudian temperatur dari cairan tersebut akan ketransfer ke udara melalui sirip-sirip fin ini. Sehingga nanti outputnya dari keluar radiator ini, untuk cairan pendingin ini temperaturnya akan menurun. Nah, untuk cairan yang dingin ini nanti akan disirkulasikan lagi menuju saluran-saluran pendingin yang terpasang di sekitar mesin, kemudian akan masuk lagi ke radiator ini, begitu seterusnya. Jadi cairan ini akan sirkulasi panas dari mesin masuk ke dalam radiator, kemudian menjadi dingin lagi, kemudian ditransfer ke mesin lagi. Seperti itu kira-kira ya untuk fungsi radiator itu. Nah, selain fungsi radiator itu harus tetap optimal ya, selain itu juga radiator itu harus safety ya, artinya tidak boleh menyebabkan cedera jika tersentuh oleh kulit manusia. Kalau suhu dari radiator ini tinggi ya, tentunya akan menyebabkan luka bakar pada kulit manusia, sehingga suhunya harus dibatasi. Nah, untuk study case ini target temperaturnya adalah harus kurang dari atau maksimal itu adalah 70 derajat Celcius pada ujung-ujung fin ini. Nah, untuk komponen radiator ini terdiri dari 4. Yang pertama adalah fitting, materialnya aluminium, kemudian fins atau sirip-sirip ini material juga aluminium, kemudian pipa ini materialnya juga aluminium, kemudian terakhir adalah cairan pendinginnya atau hot water ini ya. Nah, kemudian untuk satuannya nanti metrik, kemudian mass size-nya adalah absolute dengan ukuran 10 mm. Nah, kemudian untuk load-nya nanti terdiri dari 3 load ya. Yang pertama adalah load yang diakibatkan oleh ini hot water ini. Jadi cairan yang panas ini di permukaan dalam pipanya. Untuk tipenya adalah applied temperatur dengan temperatur 75 derajat Celcius. Kemudian untuk yang kita pilih nanti adalah permukaan dalam pipa ini. Nah, nanti untuk mengecek apakah sudah benar, nanti kita lihat untuk phase-nya adalah 11 ya, yang kita seleksi jumlahnya 11. Kemudian yang kedua adalah thermal load pada fin sini ya, yang merepresentasikan radiasi panas dari pipa yang panas ini melewati fins dan udara sekitarnya. Nah, untuk tipenya nanti radiation, kemudian emissivity-nya 1, ambient temperaturnya adalah 20 derajat Celcius. Untuk ambient temperatur sendiri itu adalah suhu rata-rata udara sekitar ini ya. Dan untuk mengeceknya nanti adalah ini ya, seluruh permukaan fins ini letaknya itu kecuali di permukaan dalam ini yang berwarna hitam ini. Nah, nanti totalnya adalah 84 phase yang kita seleksi ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah thermal load pada fins lagi yang merepresentasikan ini ya, heat loss dari
akibat dari konveksi udara sekitar ini. Dan untuk tipenya nanti convection, kemudian nilainya adalah 5 watt per meter kuadrat K ini. Kemudian ambient temperaturnya sama ya, 20 derajat Celcius. Dan untuk seleksinya sama dengan yang sebelumnya ya, radiasi ini, yaitu permukaan luar fins ini kecuali permukaan lubang dalam ini. Oke, langsung saja kita masuk ke softwarenya. Nah, untuk modelnya kita buka dulu, letaknya di basic training, kemudian simulation, kemudian kita pilih yang ini, radiator ini. Nah, setelah itu jangan lupa di save as dulu ya. Nah, ini kita save as dulu ke folder projectnya masing-masing. Oke, setelah itu kita masuk ke workspace simulation. Nah, kemudian pilih thermal ini, kemudian create study. Nah, setelah itu kita ganti untuk unitnya, kita ganti ke metric. Oke. Nah, setelah itu kita ini ya, kita simplify modelnya, karena model ini sebenarnya yang dibutuhkan hanya pipa sama fins-nya. Jadi untuk yang fitting ini, sambungannya ini tidak perlu. Jadi untuk menyederhanakan model supaya nanti simulasinya lebih cepat ya, kita hilangkan dulu untuk model yang tidak diperlukan. Nah, caranya kita masuk ke simplify. Nah, kemudian di sini di model komponen ini kita hapus untuk fittingnya, klik kanan, kemudian remove. Kemudian untuk waternya ini, hot waternya ini juga kita remove. Oke, kemudian kita finish simplify. Nah, setelah itu untuk mesh-nya ya kita atur, untuk ukurannya adalah absolute size 10 mm. Oke. Ini kita generate dulu. Nah, kemudian kalau sudah selesai, kita ubah untuk materialnya. Ini ya, di study material ini kita edit. Nah, tadi materialnya adalah aluminium ya, kita select all, Ctrl A, kemudian kita pilih aluminium. Nah, ini aluminium dan oke. Nah, kita cek ya tadi materialnya. Nah, ini sudah aluminium semua, oke. Nah, setelah itu kita apply untuk ketiga load-nya. Nah, kita pilih load ini, kemudian untuk seleksinya. Nah, ini yang pertama adalah ini ya, load yang pertama adalah di bagian sisi permukaan dalam pipa ini ya. Nah, ini kita matikan dulu untuk fin-nya biar lebih gampang seleksinya. Nah, ini matikan fin-nya. Kemudian cara seleksinya, untuk seleksi bagian dalam permukaan bagian dalam pipa ini, kita select semua ya, select all. Di ini select window selection, kita pilih semua seperti ini. Kemudian kita pilih right view. Nah, setelah itu jangan lupa ya, ini untuk display settingnya kameranya pilih orthographic aja. Nah, setelah itu kontrol, kemudian pilih ini sisi luar ini, jangan sampai melewati dalam sini, tapi ini ya di bagian luar saja, luar dari pipa ini aja. Nah, seperti ini, dan lepas kontrolnya. Nah, ini yang kita seleksi sudah permukaan bagian dalam pipa ini. Nah, ini kalau sudah benar itu yang keseleksi adalah 11 switch ini.
Oke, setelah itu untuk tipenya ini sudah benar ya, apply temperature. Kemudian untuk temperature value-nya kita ganti dulu untuk unitnya. Kita pakai Celsius. Kemudian untuk temperaturnya adalah tadi 75 derajat ya. Ini kita ganti 75. Kemudian oke. Nah, kita cek di sini di load ini apply temperature, edit. Nah, ini sudah 75, 11 waste. Oke, sudah benar. Cancel ya kalau sudah benar. Oke, kemudian untuk load yang kedua adalah tipenya radiasi ya. Kita pilih load lagi, thermal load lagi. Kemudian untuk selection-nya itu ini di fin ya. Jadi ini kita matikan dulu untuk pipe-nya. Kita nyalakan untuk fins-nya. Nah, ini untuk view-nya kita pilih top view. Nah, kemudian select all. Kemudian kita kontrol, kemudian kita drag ke sini ya. Di bagian lubangnya saja. Nah, kemudian lepas. Nah, kita lihat, kita cek ya. Nah, ini untuk permukaan dalam lubang ini sudah hilang dari seleksi. Untuk ngeceknya pastikan untuk seleksinya ini 84 phase. Nah, ini sudah benar. Dan untuk tipenya kita ganti ke radiasi. Emissivity-nya 1. Kemudian untuk temperature value-nya ambient-nya itu 20 ya tadi ya. Kita ganti untuk unitnya ke Celsius. Kemudian 20 derajat ini sudah benar ya. Dan kita oke. Oke. Nah, untuk ngecek lagi silahkan dicek lagi ya apakah sudah benar 20 derajat 84 phase. Oke, kita cancel. Kemudian load yang ketiga kita apply lagi thermal load. Kemudian untuk tipenya kita ganti ke convection. Kita pilih semua ya. Dan top view, control, pilih yang semua lingkarannya. Oke, lepas. Nah, ini sudah hilang ya untuk seleksi bagian permukaan dalam lubang ini. Ini untuk jumlah seleksinya 84. Sudah oke. Kemudian untuk convection value-nya tadi 5 ya, 5. Ambient temperaturnya 20. Oke, ini untuk satuannya sudah benar ya. Ini watt per meter kuadrat Kelvin ya, bukan Celsius ya. Pastikan untuk satuannya ini jangan diubah ke Celsius ya. Nah, ini sudah selesai, kita ganti saja nilainya 5. Oke, kemudian untuk ambient temperaturnya ini kita ganti ke Celsius, nilainya 20. Oke, ini kita cek lagi 84 phase, 5, 20. Oke atau cancel ya, sama aja. Oke, setelah itu kita set untuk kontaknya. Ini kita nyalakan dulu untuk pipe-nya. Jadi ini antara pipe dan fin ini harus terhubung ya. Jadi kontaknya kita set dulu. Automatic kontak. Kemudian ini biarkan default. Kemudian generate. Oke, setelah itu kita pre-check. Nah, ini sudah oke. Kemudian kita solve. Oke, ini sudah selesai. Nah, kemudian kita cek ya. Di sini kita ganti untuk temperaturnya itu pakai satuan Celsius. Nah, ini kalau kita lihat di bagian ujung fin ini ya. Ini suhunya adalah 72,65 derajat Celcius. Nah, untuk mengecek bagian lain kalian bisa gunakan inspect, kemudian
grid point probe. Nah, pilih di bagian mana ini. Ini 72, dan di sini 74. Nah, ini 73. Bagian sini 72. Nah, kalau kita lihat di sini untuk temperaturnya masih di atas target tadi ya, 70 derajat Celcius. Jadi ini terlalu panas sehingga perlu kita modifikasi supaya temperaturnya maksimum atau kurang dari 70 derajat Celcius. Nah, kemudian oke. Cancel ya, untuk supaya probe-nya tadi tidak, ini tadi kita gunakan hanya untuk melihat saja, tidak perlu kita apply ya. Oke, setelah itu kita finish result. Nah, kemudian masuk ke simplify. Nah, ini kemudian karena yang kita ubah adalah fins-nya, jadi nanti yang kita ubah adalah fins-nya ini ya. Kita perlebar ya, kita matikan dulu untuk pipe-nya. Kemudian view-nya kalian ganti top view. Oke, kemudian kita pilih ini ya, sisi sebelah sini. Oke, nah pastikan seleksinya adalah bagian permukaan sini ya, sebelah sini semua ini. Kemudian kita extrude. Nah, kita tambahkan ukuran 80. Untuk operasinya join. Oke. Dan kita ulangi lagi untuk sisi sebelah kanan. Nah, ini kita extrude lagi 80. Pastikan operasinya joinnya. Oke. Kemudian top view lagi, kita pilih sebelah sini. Kemudian extrude lagi, ini 65. Oke. Kita klik lagi sebelah sini, kita extrude lagi 65. Oke. Kemudian finish simplify. Oke, nah ini kalau kita lihat di sini ada peringatan semua ya. Ini sebenarnya tadi karena ini kita edit, jadi ini ada peringatan semua. Nah, supaya tadi sebenarnya biar tidak ini ya, tidak tidak ada peringatan, bisa kalian buka lagi ya untuk modelnya, kemudian kalian save as lagi dengan nama yang baru ya. Nah, karena kita modelnya sama, berarti ini kita ulangi lagi. Kita ulangi lagi mulai dari load case ini ya. Untuk plate temperaturnya ini tidak ada peringatan karena untuk pipanya tidak kita ganti ya. Nah, kita ganti yang ini radiasinya. Nah, ini kita ulangi lagi ya. Untuk phase-nya kita silang sini, kita pilih ulang. Oke. Kemudian kontrol, pilih ini. Nah, pastikan 84 phase. Kemudian untuk radiasinya itu di berapa? 20 derajat ambient temperaturnya sudah oke. Tidak berubah ya. Setelah itu untuk convectionnya kita ganti lagi. Ini kita silang lagi. Kita pilih ulang lagi. Kemudian kontrol, klik untuk lubangnya. Ininya tetap ya, jadi kita langsung oke saja. Oke, kemudian untuk mesh-nya kita cek lagi ya, ukurannya 10, kita generate ulang. Klik kanan, generate mesh. Oke, kemudian kita
munculkan lagi untuk pipe-nya ini. Nah, kemudian kontaknya kita set lagi, generate. Nah, ini sudah hijau ya. Kemudian kita solve lagi. Solve tadi. Nah, ini sudah selesai. Kita close. Nah, ini kemudian kita lihat ya, di sini kalau kita lihat itu temperaturnya sudah menjadi 61 derajat. Nah, kita cek ya, ini kan di ujung sini ya, apakah di sini juga sama? Kita cek, kita inspect grid probe. Nah, ini kalau kita lihat, nah di bagian sini pun masih ini ya, masih di bawah 70 derajat Celcius. Cek lagi di sini. Nah, ini masih di bawah 70 derajat Celcius. Oke. Nah, jadi untuk ukuran fin seperti ini sudah memenuhi target ya, yaitu suhunya atau temperaturnya sudah di bawah 70 derajat Celcius. Nah, selain dari temperatur, kalian juga bisa ngecek ini ya, untuk heat flux-nya. Nah, heat flux sendiri adalah laju heat energy atau energi panas pada permukaan ini ya. Biasanya satuannya watt per milimeter kuadrat. Nah, di sini kalau kita lihat maksimumnya itu terletak di sini, di pertemuan antara fin dengan pipa ini. Oke, nah kira-kira seperti itu untuk simulasi thermal analysis. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.